Halo semuanya, kami dari kelompok 2A. Di sini kami akan menampilkan proyek kami yang berjudul Smart Railroad Crossing. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Dias Sulyasa, Alfian Badrul, Leonardus Kevin, dan Muhammad Farhan. Smart Railroad Crossing adalah palang pintu otomatis yang menggunakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi jika ada kereta yang lewat. Nah, jika terdapat kereta yang terdeteksi oleh sensor, maka palang pintu akan saat kereta terdeteksi oleh sensor, sensor akan memberitahu berapa banyak gerbong yang ada pada kereta, dan juga ia akan memberitahu kecepatan kereta yang sedang melaju. Hal ini membuat kita mengetahui berapa lamanya kereta akan melewati palang pintu otomatis, sehingga kita akan mengetahui lamanya palang pintu otomatis akan terbuka. Smart Rail Crossing ini sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi transportasi kereta api dan juga transportasi yang menggunakan jalan raya. Cara kerja Smart Rail Crossing dapat dilihat pada gambar di slide selanjutnya. Pada gambar ini terdapat dua railway yaitu atas bawah. Nah, kereta bisa melewati dua railway ini maupun dari timur atau barat. Nah, di sini kita bisa melihat jarak sensor dan palang yaitu 1000 meter. Nah, di sini dapat melihat jarak sensor dan kereta api yaitu 40 cm. Nah, sehingga jika sensor mendeteksi objek yang berjarak 40 cm, maka ia akan menyimpulkan bahwa objek itu adalah kereta api dan dia akan memulai proses penutupan palang pintu. Jika ia mendeteksi objek yang kurang dari 40 cm atau melebihi 40 cm, maka ia akan menyimpulkan bahwa objek tersebut bukanlah kereta api. Di sini kita dapat melihat panjang kereta api yaitu 20 meter. Nah, hal ini sangat berguna untuk menghitung kecepatan kereta api. Nah, misalkan sensor mendeteksi kereta api dari depan hingga ke belakang yaitu selama 2 sekon. Lalu kita dapat mendapatkan kecepatan kereta api dengan cara membagi 20 meter dengan 2 sekon, sehingga kecepatan kereta api adalah 10 meter per sekon. Sensor juga akan menghitung berapa banyak gerbong yang berada pada kereta ini. Nah, dengan cara yaitu pada saat sensor mendeteksi celah yang berada antara kereta dan gerbong, yaitu objek yang lebih dari 40 cm, sensor akan mengetahui akhir dari pendeteksian kereta. Jika setelah celah sensor mendeteksi objek yang berjarak 40 cm lagi, maka ia akan mengetahui bahwa kereta ini memiliki gerbong. Hal ini dilanjutkan sampai gerbong yang paling akhir. Jika setelah celah sensor tidak mendeteksi objek yang berjarak 40 cm lagi, maka ia akan menyimpulkan gerbong itu adalah akhir dari kereta. Nah, setelah kecepatan kereta dan gerbong didapatkan, kita dapat mengetahui kapan kereta akan sampai ke palang pintu. Nah, perhitungan tersebut akan dimulai setelah gerbong paling akhir kereta melewati sensor. Nah, tinggal kita bagikan saja 1000 meter dengan 10 meter per sekon dengan didapatkan yaitu 100 detik. Nah, sehingga gerbong paling akhir kereta akan sampai ke palang pintu dengan waktu 1 detik. Dengan didapatkan waktu tersebut, kita akan mengetahui berapa lama palang pintu akan ditutup. Sekarang kita melihat flowchart dari program ini. Nah, saat mulai kita melakukan pengecekan kereta. Nah, jika tidak terdapat kereta, maka pengecekan dimulai lagi. Nah, jika terdapat kereta, maka penutupan palang pintu akan dimulai. Nah, lalu kita akan mengecek apakah lokomotif sudah lewat, yaitu dengan mendeteksi celah tadi. Nah, setelah celah itu kita akan menghitung kecepatan kereta dengan membagi panjang kereta dengan waktu lewatnya lokomotif. Nah, lalu di sini kita akan melakukan pengecekan gerbong setelah celah tadi. Jika dapat gerbong, maka jumlah gerbong akan diinkremen, dan jika tidak, maka kita akan menghitung waktu kereta melintas. Lalu kita mengecek apakah waktu lintasan habis. Jika tidak, kita akan mengecek lagi. Jika iya, kita akan membuka gerbang dan mengirimnya ke database. Lalu program selesai. Perkenalkan, saya Leonardus Kevin dari kelompok 2A. Di sini saya akan mensimulasikan proyek yang sudah kami buat di Tinkercad. Sebelumnya, simulasi ini saya lakukan tidak secara real time, karena ketika saya melakukannya secara real time dalam Tinkercad secara langsung, simulasi berjalan dengan sedikit lag sehingga simulasi tidak sesuai dengan yang kami inginkan.
Jadi sebelumnya saya sudah merekam simulasi tersebut dan sudah ada di video ini. Pertama dapat lihat dari skematiknya kita menggunakan dua Arduino Uno R3, di mana yang Arduino di bawah kita hubungkan ke dalam WiFi modul. Tetapi implementasi WiFi ini belum cukup kita maksimalkan di dalam proyek ini. Dan di mana Arduino yang atas kita hubungkan ke berbagai sensor, aktuator dan juga output berupa LCD 16x2, di mana sensornya ada sensor jarak dan aktuatornya ada servo motor dan juga buzzer. Sekarang kita play saja, di mana kita akan lanjut percepat. Nah, bisa lihat di Arduino 2 di sini memiliki dua fungsi. Yang pertama ada waktu tanggal dan juga SEO database, di mana SEO database dapat menampilkan kereta mana saja yang lewat pada tanggal berapa saja. Sebelumnya kita sebelumnya sudah memasukkan fungsi kedua, di mana di sini terdapat belum ada data masuk, yang berarti belum ada kereta yang masuk ataupun yang lewat. Lalu di sini kita masukkan menu 1 untuk mengganti waktu dan tanggal, di mana sesuai dengan formatnya kita gunakan menit, jam, menit, dan detik, dan juga hari, bulan, dan tahun. Jika kita sudah menyimpannya, maka nanti akan ditampilkan dalam LCD 16x2 di sini. Kita akan percepat untuk melihat hasilnya. Nah, dalam keadaan diam ada dua kondisi yang bisa dilihat, di mana LCD akan menampilkan perhatikan lampu lalu lintas ataupun menampilkan waktu. Di mana waktu di sini adalah waktu yang sudah diinput tadi sebelumnya. Lalu untuk menentukan apakah ada sebuah kereta yang lewat atau tidak, kita mainkan sensornya. Di mana jika ada objek yang berada di dekat sensor, berarti dia ada sebuah kereta. Tapi jika kita jauhkan objek ini, misalkan ditaruh di sini, maka yang kemungkinan yang terjadi adalah kereta sudah habis ataupun kereta sedang berganti gerbong. Di sini kita mainkan sensornya secara visual ya, kita dekatkan lalu kita jauhkan kemudian seperti ini. Nah, karena tadi sensor sudah mendeteksi adanya sebuah kereta yang lewat, servo motor sudah bergerak dan juga buzzer sudah berbunyi. Di sini kita mainkan dua sensor, di mana ada satu sensor di sini ada dua sensor timur untuk kereta yang datang dari arah timur dan juga dua sensor untuk yang datang dari arah barat. Nah, setiap kali kita melakukan menjauhkan dan mendekatkan objeknya, berarti kita dapat mengidentifikasikan bahwa sebuah kereta sedang berganti gerbong. Nah, di mana pergantian gerbong ini dapat dilihat dan ditampilkan di sini dari ketiga lalu keempat, di mana itu tutup yang 0 ID 0 untuk 1, di mana yang gerbong satu lagi hanya memiliki dua gerbong saja. Setelah kita jauhkan, kemudian kita dekatkan lagi, dapat lihat bahwa gerbong dari 4 akan bertambah 1 menjadi 5. Nah, jika seperti yang sudah dijelaskan di awal slide, di awal presentasi kami, jika tidak ada kereta yang lewat lagi dalam waktu tertentu, nah seperti di sini, dapat lihat bahwa berarti gerbongnya sudah sampai yang paling terakhir. Dan kita dapat melihat kecepatan kereta dan juga berapa lama waktu kereta untuk melewati jalan raya tersebut. Di sini adalah waktu yang digunakan untuk yang di sini hanya memiliki dua gerbong saja. Karena dapat lihat sebelumnya kecepatan lebih tinggi dan memiliki gerbong lebih sedikit sehingga waktunya lebih cepat. Lalu dia akan mengupdate lagi untuk yang kereta 5 gerbong. Jadi dapat lihat di sini bahwa waktu keretanya adalah 5 detik dengan time lapse-nya 10 detik. Dan juga dapat lihat salah satu outputnya lagi yaitu berupa ditampilkan di LCD 16x2, di mana jika ada kereta yang lewat maka akan menampilkan tulisan hati-hati di sini. Nah, lalu jika tidak ada kereta yang lewat seperti ini, nah akan menampilkan sabuk memperingatkan tentang sabuk keselamatan. Mungkin itu saja simulasinya. Dan satu lagi fitur yang akan saya perlihatkan adalah fitur yang sudah disebutkan di awal, yaitu fitur database, di mana bisa kita lihat di sini jika kita memasukkan menu 2, nah di sini dapat dilihat bahwa setiap kereta yang lewat akan tersimpan di EEPROM Arduino 2, di mana di sini adalah 10 kereta yang lewat
yang akan ditampilkan di database. Baik, perkenalkan nama saya Alvan Badrul Isnan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code Arduino Slaves untuk melakukan komputasi pengecekan sensor pada pintu gerbang ini. Nah, jadi pertama-tama di sini ada include library, kemudian ada definisi pin untuk menunjukkan pin mana saja yang dihubungkan pada sensor dan juga indikator seperti bus atau juga servo. Kemudian di sini ada definisi untuk variabel-variabel yang konstan. Kemudian di sini ada string message. Di sini ini akan ditampilkan pada tampilan LCD-nya saat tidak ada kereta. Kemudian ini ada fungsi-fungsi global. Di sini juga ada enumerasi state. Ini sebenarnya untuk komunikasi. Kemudian ini inisiasi servo dan LCD. Di sini ada struct datrain. Datrain itu untuk menyimpan database kereta. Contohnya seperti data kecepatan, waktu lewatnya kereta, jumlah gerbong, arah datangnya kereta, dan juga jalur. Nah, di sini untuk arah datangnya kereta, true untuk arah dari barat, dan false untuk arah dari timur. Dan juga ada integer jalur. Jadi di sini mendefinisikan dari jalur mana, jalur 1, jalur 2, atau jalur N. Kemudian struct time itu untuk menyimpan data waktu dan timestamp. Jadi kita akan mendapatkan waktu yang diupdate secara berkala dari master akan dimasukkan ke dalam struct ini. Kemudian ada kelas com. Di sini kelas komunikasi untuk melakukan komunikasi menggunakan I2C antar Arduino, master, dan slaves. Nah, ada public struct juga di sini dan juga byte. Kemudian ada fungsi-fungsi di dalam kelas ini, com-clear untuk membersihkan komunikasi, send mengirim byte data, send data mengirimkan struct datrain, read untuk membaca byte data, read time untuk membaca data struct waktu atau struct time tadi, init untuk inisiasi komunikasi dengan master. Kemudian ada class train. Class train ini untuk menghitung data-data yang diperlukan untuk database. Nah, di sini show speed sendiri adalah perlihatkan atau menampilkan kecepatan dalam kilometer per jam pada serial. Kemudian di sini juga ada add, itu adalah untuk menambah kereta baru pada buffer karena deteksi sensor. Kemudian ada erase, adalah menghapus seluruh data train pada buffer. Kemudian di sini ada update. Update itu adalah untuk mengecek tiap waktu yang dibutuhkan untuk keretanya lewat dan untuk mengetahui kereta terakhir itu lewat. Untuk menghitung kereta terakhir itu dihitung dari 2 kali waktu kecepatannya. Jadi kalau misalkan kereta itu seperti sudah melewati 2 gerbong tapi belum terdeteksi sensor lagi, berarti itu akan menunjukkan keretanya setelah lewat seluruhnya, tidak ada gerbong lagi. Setelah tidak ada gerbong lagi dan nilai waktunya tuh sudah menunjukkan 50 kali dari kecepatan keretanya itu, berarti dia menunjukkan keretanya sudah melewati perlintasannya. Nah, di sini ada struct datrain send untuk mempersingkat data yang akan dapat dikirimkan pada komunikasi antar Arduino-nya dengan protokol I2C. Di sini juga sekarang ada class sensor, di mana class sensor ini untuk mengetahui kondisi sensor true or false jadinya. Kemudian di sensornya sendiri kita harus melakukan inisiasi dulu. Setelah itu kita dapat membaca sensor satu persatu dengan fungsi read. Kemudian untuk fungsi scan ini akan melakukan scanning pada setiap sensor. Jadi semuanya di scan. Kemudian di sini ada class time. Class time itu untuk mengakomodir waktu agar selalu mengupdate. Jadi ada fungsi get, di mana fungsi get ini akan merefresh data dari master. Kemudian ada fungsi disk untuk menampilkan waktunya pada LCD. Kemudian ada increment, di sini adalah untuk menambahkan setiap detik dari waktunya tersebut jika buffer atau ada delay antara komunikasi master dan slave-nya. Nah, kemudian di sini ada fungsi message. Ini untuk mengatur tampilan pesan pada pengemudi yang sedang melewat. Kemudian ada class display. Class display ini adalah untuk mengatur display pada LCD. Seperti contohnya loop, di sini dia akan mengendalikan tampilan waktu yang berjalan tiap detik serta perubahan dengan message setiap 3333 milis. Kemudian ada close, di sini adalah tampilan menutup palang pintu, open tampilan membuka palang pintu. Kemudian ada sign, adalah tampilan arah datangnya kereta. Ada animate untuk membentuk animasi arah datangnya kereta. Ada check. Check ini adalah kelas untuk melakukan cek keberadaan sensor dengan waktu lintas kereta apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian ada indikator. Indikator ini adalah kelas untuk indikator buzzer. Nah, kemudian di sini ada fungsi setup utama dengan fungsi kebanyakan di sini inisiasi seperti serial begin, servo attach, kemudian ada com init, indikator init dan sebagainya. Sekarang fungsi loop utama, di mana fungsi loop utama ini ada dua keadaan. Itu yang pertama dengan keadaan tidak ada kereta. Jika tidak ada kereta yang lewat akan dilakukan pengecekan pada sensor dengan memanggil sensor scan. Kemudian jika ada kereta yang lewat, maka akan dilakukan protokol penutupan palang dan pengecekan data kereta dengan menyalakan indikator on atau buzzer dan masih tetap melakukan sensor scan, tapi sensor scan ini akan
mendeteksi kereta yang lewat di jalur yang lainnya. Nah, setelah itu ini ada dua fungsi lain. Jadi kalau misalkan on track ini untuk fungsi menerima data master melalui I2C. Kalau on track itu fungsi untuk request data master melalui I2C. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Arduino kedua yang digunakan sebagai Arduino Master yang akan menyimpan database dari kereta-kereta yang telah lewat seperti itu. Nah, yang pertama di sini kita mempunyai struct data train. Ini digunakan untuk menyimpan database kereta tersebut. Terus time gunanya buat menyimpan waktu dan tanggal. Nah, terus ini untuk kelas TM ini digunakan untuk menjalankan waktu. Jadi kalau misalnya waktunya lebih dari 60, jamnya lebih dari 24 jam, maka disinilah yang diatur. Nah, kelas COM ini digunakan untuk menjalankan komunikasi antara dua Arduino. Jadi kalau misalnya send berarti digunakan untuk mengirim data. Oh ya, di dalam kelas ini ada berbagai macam function seperti function send untuk mengirim data, send time mengirimkan waktu, clear itu untuk melakukan penjernihan dari komunikasi atau pembersihan. Terus ada byte read ini untuk menerima state data. Terus read data ini untuk menerima data dalam bentuk struct. Terus update ini melakukan pembaharuan pada state. Kalau misalnya diterimanya 1, maka berarti menginisialisasi penerimaan, dan kalau misalnya menerima 2, maka kita akan menerima data atau datanya sudah diterima, terus akan kita taruh pada EEPROM. Nah, ini untuk kelas menu. Untuk pada void check itu jadi untuk pengecekan dari serialnya tersebut, jadi tidak akan terganggu lah anggapannya. Nah, untuk ini function menu utama, bool set time ini untuk melakukan konfigurasi waktu. Ini semua dalam kelas menu. Nah, terus ada void database ini seperti yang tadi dilihat sudah ada untuk melihat data pada database seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan data tersebut dari EEPROM. Nah, untuk void print m ini digunakan untuk menghasilkan output dari waktu seperti itu. Jadi waktu yang telah dikonfigurasi tadi akan dikeluarkan atau di print dengan function ini. Dan untuk print dt ini untuk mengeluarkan output data. Untuk bagian setup dari Arduino ini sangat sederhana, yaitu hanya serial begin, ESP8266 begin, wire begin, dan send command. Nah, untuk send command ini sebenarnya digunakan pada komunikasi ESP8266. Jadi karena kita menggunakannya di Tinkercad, jadi kami hanya menunjukkan bahwa sebenarnya komunikasi ESP8266 ini kalau ingin digunakan maka diperlukan konfigurasi seperti ini, seperti ESP8266 memerlukan IP seperti itu. Nah, untuk void loop sendiri, jadi ketika dijalankan maka yang akan dilakukan secara terus-menerus itu adalah com update, time update, dan menu check. Hanya 3 function tersebut. Dan yang terakhir itu string send comment. Nah, itu yang tadi saya bilang, ini digunakan untuk komunikasi ESP8266 dengan server seperti itu. Sekian dari penjelasan proyek kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah nonton. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.